sebenarnya gue capek disuruh ngerasa jadi strong independent woman, lalu disuruh senyum manis kayak penjaga SPBU. Buset, dimulai dari nol bu. Tapi gue juga deh, di kantor gue bersuara sedikit aja dibilang galak, diem dibilang cewek. Intinya semua gak salah. Ya kan? Nah ini dia topik yang gue tunggu-tunggu sejak lahir. Karena emang dulu itu ya kekuatan itu selalu dinilainya dari otot, dari suara keras, dari jidat yang berkerut. Tapi sekarang itu beda. Justru yang paling underrated itu adalah emosional dan empati. Kalau perempuan nangis sedikit aja dibilang baper, drama. Iya ya, tapi kalau laki-laki nangis dibilangnya berani kelihatan rapuh. Emotional damage. Girls, justru itu inner strength kita. Emotional intelligence. Welcome to Dewata. Geng dewasa tapi bercanda. Ini bukan tempat untuk cari jawaban. Yang pastinya lo nggak akan sendirian. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, ini dia nih toh. Gila, ini karakter banget nih. Warnanya merah, hijau, kuning. Lu merah apa anger ya? Ih, anger mulu gue emang kerjaannya. Marah-marah mulu ya? Mulu gitu ya. Faktor U ya, Bu? Kalau hijau apa? Apa ini? Nih, lu baju hijau, bibir biru. Terus Kayaknya bipolar kali ya? Agak-agak pingsan. Ada happy kadang-kadang. happy, kamu happy. Terus apa lagi? Ada down ya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kalau misalkan biru ini ikonnya feminin untuk diem. Oh, Oke, gitu. silent treatment. Silent Iya, treatment. iya. Ya. Kalau kuning nih kayaknya apa ya? Anxiety atau apa ya? Kayaknya kamu bukan joy tapi ragu. Agak iya. Agak meragukan. Agak masih mencari jati diri. Ya pokoknya kita represent inside out lah ya. Iya, gitu Karakter guys. itu. Sama kayak topik kita kali ini, kita mau bahas tentang bagaimana perempuan ya, yang Iya. perempuan punya. Ada emosi kan? Pasti. Emosi. Terus atau yang Rahim. cuma yes. Iya, tapi yang selalu dinilai selalu emosinya doang. Pokoknya kalau Emosinya yang doang. marah-marah, mewek, udah gitu Perempuan. perasa cewek. Perempuan. Kalau cowok kayaknya mereka malu untuk kasih tahu. Ntar dibilang lu terlalu emosi. Cowok terus juga emang. sering nangis. Ada lah kalau laki itu ada emosinya, tapi memang Cengeng, mamis boy. iya, tapi memang kebanyakan perempuan ya, karena berhubungan dengan hormon kita. Dan perempuan kan Gitu. lebih berani mengekspresikan diri sebenarnya daripada laki-laki. Iya. Sebenarnya laki-laki itu harus loh. Karena kasihan juga kalau mereka selalu memendam itu ya kan. Justru nanti malah akan kayak misalkan nih di rumah sering Iya. dimarahin gitu ya. Sama istri. Sama istri ya. Sama siapa lagi? Ikatan suami takut STI ya. Apa sih? Mungkin lebih menghormati ya, Iya. respect sama istrinya. Tapi anyway guys, emang ya kayak tuh sekarang tuh apa-apa perempuan tuh selalu diidentikan kayak, oh lu kalau nunjukin emosi dikit, nih cewek banget sih. Cewek tuh sensitif, cewek tuh Ya kayak kayak di kantor gue kayak begitu. Kayak gimana kantor lo tuh? Kantor gue tuh selalu kayak gitu. Misalkan kalau gue diem aja bilang, biasa cewek lagi mens. Gitu kan. Iya. Ya ampun, dibilang galak lah, dibilang ini, bilang itu. Gue sih serba salah. Jadi kita mesti Iya, ngapain dong ya? Maksudnya bingung gak sih? ya mendem aja deh lo. Tapi sebenarnya ya kalau menurut gue ya dari sisi emosi itu bagus juga, misalnya di kantor gitu ya, teman kolega sekantor tuh kita juga harus menjaga hubungan supaya nggak ada apa ya baper, nggak ada kayak drama. Ya. Kayak menjaga hubungannya aja gitu loh. Itu sisi empati dan emosi gitu. Iya, justru menurut gue yang paling susah itu emang punya emotional intelligence itu sih, nggak Iya. semua orang mampu. Benar. Kayak misalkan lu ya kalau cuman buat pamer-pamer kekuatan badan gitu ya, Itu ya susah udahlah ya. banget Oh, gue sih. keren nih. Uh-uh. Tapi lu sebenarnya bisa aja cemen gitu loh. Tapi kalau lu punya emotional intelligence yang bagus, yang dimana lu Iya. bisa mengkalkulasikan semua secara emosi, ya itu juga nggak salah sebenarnya gitu loh. Jangan sampai jadi robot aja ya. Karena kan memang Karena biasanya ya. kita manusia ya. Maksudnya Betul. manusia Jadi tuh- kalau misalkan mau nangis ya nangis aja. Iya, iya. itu biasanya cowok nggak mau ya. Mohon maaf nih cowok. Biasanya kalau kayak gitu. Tapi kan itu juga termasuk kayak gaya didikan juga. Kayak misalkan mohon maaf nih ada sebuah culture gitu di mana lu laki-laki tuh harus kuat, harus terus kuat. Bahkan iya. didikannya Iya.
Lo gak boleh nangis. Itu generasi milenium seperti itu. Iya. Semakin nangis anaknya semakin dipukulin. Karena menurut dia cara seperti itu tuh untuk bikin anak laki-laki Lebih kuat Padahal secara kita nggak tahu. mental. Patriarkinya ada sih. Itu gue nggak setuju sih sebenarnya. Ya, gitu. gue juga nggak setuju karena biasanya mungkin laki-laki itu kan karena ada hormonnya nggak sebanyak perempuan dan dia itu sistem tubuhnya ini pas gue baca juga dia ada sistem fight-nya. Jadi kalau perempuan kan ada sisi emosinya udah berapa persen ya, karena hormon kalau testosteron kan cowok ya, kalau perempuan tuh yang progesteron sama satu lagi gue lupa deh, aduh. Coba. Oksitosin. Bukan. Karena gua perlu Progesteron cinta, sama aduh gue perlu lupa lah cinta. itu. Hormon Hormon, ya. kortisol, apalah pokoknya gitu ya. Iya, tadi kita browsing ya guys Ya, ya. nanti kita kan Iya, di Google. jadi memang laki-laki itu menekan karena kan dia memang di set untuk kayak siaga ada apa nih gitu. Dia memang strong gitu ya. Ya tapi gue kurang setuju sih kalau misalkan laki-laki yang kayak gitu dibilang lemah. Yang ngomong siapa sih? Ya iya, Cowok itu dibilang ya. Itu cowok double dibilang standar kan dibilang sebenarnya. Cengeng. Cewek juga dibilang cengeng. Jadi Iya. ini orangnya yang salah deh. Iya, sabar Bu. Sabar. Nanti lipstiknya jadi biru tuh Kak. Nanti jadi biru tuh. Ini kayaknya moodnya naik turun deh. Kayaknya lu salah ya, harusnya pakai baju merah lo ya. Jadi kalau Bisa jadi aku bilang laki-laki ada sisi emosinya, cuma mungkin dia akan menggunakan pada situasi yang oh ini kayaknya bisa nih kalau tidak situasi tertekan gitu ya. Oke, Nah, ini menarik, situasi yes. tertekan. Sekarang Ya. nih ya, kayak leadership itu selalu kayak laki-laki tuh dinilai lebih potensial daripada perempuan. Katanya kalau laki-laki tuh mikirnya secara logika, tapi perempuan emosional gitu. Alah di Menurut kalian belakang, gimana? di belakang Iya, itu juga cara semuanya membuka. perempuan. Coba kalau Iya. nggak ada perempuan, siapa yang kalkulasi gaji apa segala macam? Memang cowok Finance. nggak juga. Ada juga sih laki Ada juga finance. sih, Tapi kebanyakan cewek lebih Kebanyakan teliti, cewek, lebih insting. Tapi kalau menurut gue cewek tuh lebih ke strategi. Lu Saya perempuan nih, misalkan kayak kita nonton film Mission Impossible tuh ya, yang ada karakter yang kemarin tuh karakter Iya. presidennya perempuan, tiba-tiba Nah. dia disuruh memutuskan untuk ngebom negaranya sendiri. Sementara di belakang dia support dia cowok-cowok semua kan, merasa kayak keputusan lu salah nih. Padahal sebenarnya perempuan itu justru menurut gue secara strategi tuh lebih pintar daripada laki-laki. Cara berpikirnya juga gitu. Karena Karena mereka nggak gerabak-gerubuk. Kalau laki kan, yaudah ya logika gue nih gue ledakin, tapi mereka nggak kalkulasiin tuh resiko. kalau cowok Misalkan ya, gitu. gini Cowok udah kayak main catur gitu kan. Jadi cepet-cepetan gitu kan, berhubungan dengan timing. Cowok lihat laptop aja ya, begitu ada cewek yang biasa aja kagak nengok, giliran yang Swipe kiri, kayak gitu enggak. swipe kiri, swipe kanan Ada guys. Tapi gimana pun cewek itu udah bakal menang. Kenapa? Karena dia hanya punya insting tuh siapa? Perempuan kan, cowok tuh nggak punya. Cowok logik sih. Cowok juga kalau Logiknya. dikasih multitasking jarang yang ini ya. Iya, Tapi karena dia fokus cuma satu aja Iya, Tapi gitu. gue pernah Dua-duanya. berdebat sama seseorang, katanya bahwa cowok tuh bisa multitasking juga, yang bisa mengerjakan sesuatu semua dalam satu hal dan hasilnya oke. Gue pernah berdebat soal itu. Gua nggak setuju. Ya, kalau gue memang kurang setuju juga karena kebanyakan nih kalau bukan patriarkinya ya, tapi misalkan kayak yang diturunkan dari dulu-dulu tuh kan perempuan emang nurture di rumah ya. Dari situ aja udah kelihatan kan. Tapi kalau laki-laki kadang-kadang karena dia fokus sama satu, jadi tujuannya kadang-kadang lebih cepat aja gitu. Mencapai tujuannya. Bisa, Kalau perempuan make kan sense kanan kiri gitu ya. Iya. Yang pulang-pulang bawa belanjaan banyak. Setuju. Iya. Benar sih. Ya gimana? Aku salah. Emang manusia nggak boleh salah. Nih, sekarang kalau misalkan laki-laki nanya tuh, perempuan punya apa sih? Pasti jawabannya standar dong, yang kita Iya. punya rahim. Oke, Gitu kan. oke. Ya itu kan udah natural ya. Iya, itu secara biologinya Iya, ya udah semua seperti punya itu kelebihan kebentuknya. laki-laki juga. Betul. Tapi kan kayaknya double standard banget ya kalau misalkan apa sih yang perempuan punya rahim, itu jawabannya udah double standard Iya. banget nggak sih? Nah, Sebenarnya kalian udah tertandingi. tahu nggak? Netizen tahu nggak? Yang Apa tuh? Laki tidak punya. Nah, Iya, itu tadi ya. Apanya itu? Apa? Insting. Iya, insting. Iya, tapi kalau laki-laki punya feminine side juga kan, iya. perempuan sisi keperempuannya, cuman mereka tuh kayaknya lebih memilih untuk nggak mau ngeluarin itu, karena society pasti bilang, kalau lu kayak gitu, lu cemen men, lu lemah gitu loh, masa lu kalah? Dan akan dibully abis-abisan. Iya, nah itu tuh, Iya. itu namanya toxic masculine apa sih? Toxic apa guys? Yes. So, Pet, Vin, menurut Yes. lo, Oh. perempuan itu harus dianggap hebat seperti laki atau enggak? Enggak. Enggak, lo? Bisa dibilang. Kenapa?
Karena kita lihat dari laki-laki itu kan, ya itu ya gue pelajari ya, dia tuh kenapa bisa fokus, karena kan orangnya butuh ngelit gitu loh. Jadi gue akan mencari menyerap ilmu-ilmu laki-laki, kenapa dia tuh bisa fokus, kenapa bisa gitu loh. Tapi kan dia fokus karena dia nggak punya banyak pressure seperti perempuan misalkan. Karena kan kadang-kadang Ngerjain yang satu. membuat orang nggak fokus dan kualitas mereka itu menurun karena mereka mengerjakan sesuatu hal secara bersamaan dan dituntut hasilnya bagus. Ya kan? Kayak kita nih, enggak dulu. Gue mah gak setuju ya. Bukan, misalkan gini, kayak lu nih, emak-emak di rumah gitu ya. Iya. Wah, gue kasih ini deh, ya udah lu nggak usah kerja, lu nggak usah apa, lu urusin rumah. Tapi begitu gue pulang rumah bersih, anak pinter gitu kan. Iya, iya. Terus begitu tiba-tiba, tapi kan lu gak pernah tahu apa yang terjadi di rumah. Kekeosan di rumah itu kayak apa. Waktu 24 jam, waktu lu sama waktu gue sama 24 jam. Tapi pekerjaan yang gue kerjakan itu lebih berat daripada pekerjaan lo. Kalau menurut gue gitu ya, tapi kalau coba nih, dituker role-nya bisa gitu loh. Pasti perempuan tuh bisa kayak gitu juga. Cowok tuh gak bisa multitask. Karena kenapa? Ya memang dia kerjanya kantor, logika udah titik gitu aja. Nah menurut lo kayak gitu tuh diturunin atau emang itu udah natural laki-laki sih? Tuh. Atau bisa juga tergantung dari kita tinggal. Misalnya itu kan kebudayaan juga nih kan. Iya. Terus dia laki-laki bisa kayak gitu melihat di rumahnya tuh orang tuanya gimana. Makanya Jadi kan ada orang tua sekarang, Iya. didiklah anak laki-lakimu itu dari kecil ya, disuruh nyapu, disuruh Nah. beres-beres rumah supaya Gue gak mereka setuju, semuanya. gue gak setuju. Udah laki gitu aja. Tapi porsinya kan, gitu. tapi di luar negeri gak gitu loh, lu. Di luar negeri nih ya, lu pulang kantor nih, Iya. nggak punya pembantu, tetap mereka ngerjain juga loh pekerjaan rumah. saya ngebantu lah Ya, sebenarnya. tapi kan cuman out from 5 dia cuman 2, nggak 5. Yang lu bilang kan tadi cowok bisa semuanya. Iya sih, tapi maksud gue sebenarnya ya bener yang kata si Vina bilang juga, itu tergantung lu tinggal di mana. Kalau lu udah terbiasa ngelihat culture seperti itu, lu harusnya bisa. Tapi kalau gue sih, kalau kayak Vina tadi pernyataannya gue agak kurang setuju kayak bilang, oh cowok tuh lebih fokus dari perempuan. Perempuan juga bisa, tapi perempuan itu terlalu banyak pressure gitu loh, terlalu banyak tugas ya, tuntutan. banyak tugas. Coba lu, nih ya diganti nih, zaman sekarang berubah gitu ya. Laki-laki di rumah ya, lu kerjain, belum tentu bisa. Katanya independence woman. Mana independence woman? Independence itu kan cuman ini ya, cuma sebutan ya. Sebenarnya orang independence ya dari kayak gue bilang dari kecil udah harus independen, dari umur 17 udah harus independen gitu sebenarnya. Nah, kalau menurut gue banyak cowok tuh yang sekarang tuh sensitif atau perempuan yang terlalu sensitif. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih sensitif itu karena dia memang disgust by themselves aja, dari akarnya aja sih. Dan mereka juga mempunyai kelelahan yang ekstra, yang we call it burnout. Yes. There's no self healing. Nah, Lingkungan kalau sekarang budaya. menurut gue akan lebih sehat kalau lu acknowledge itu sebenarnya gitu. Karena kan ya sekarang gini ya, kalau bibit-bibitnya yang lu tanam dari sekarang itu udah nggak bagus, dia udah nggak dibiarkan bersuara, dia nggak dibiarkan untuk didengarkan. Iya. Even though kita ngomongin semua gender lah, karena kan manusia juga ya, gue yakin lah manusia tuh pasti punya perasaan lah, nggak mungkin kayak robot juga kan yang kayak cowok dihajar mulu tapi nggak ada. Nah, kalau lu didik anak lu gimana? Anak lu cewek cowok sih? Anak gue cewek, tapi didik kalau anak lu ya gimana? kalau gue didik dia ya kalau dia punya emosi tertentu untuk kayak lu ngalamin masa tantrum, makanya tuh kalau tantrum lu nggak boleh diemin, nggak boleh interrupt karena itu lagi masanya dia. Bener Nanti juga ya. umur Iya. 9 tahun ada lagi tuh emosi dia nge-explore. Gue kayak kemarin anak gue tiba-tiba nangis, dia nggak dapat apa yang dia mau gitu kan. Ya dia pengen temennya nginep tapi temennya nggak bisa nginep gitu. Terus gue bilang, ya udah lu nangis aja, gue bilang gitu. Lu mesti nangis. Kalau lu sekarang. sadis lu pet, Oh, nggak boleh jadi gitu. dibiarin ada rasa itu ya, emosinya dia itu. harus nangis daripada ditahan-tahan. Gue bilang lu nangis, tapi mami kasih tahu ya, memang kehidupan seperti itu asik. Asik, Lu kadang-kadang nggak dapetin apa yang lu Jangan, mau. nggak bisa, nggak. Gue nggak Masih setuju, terlalu Pet. muda Masih dong, muda, Inka. iya. Enggak Lu dong. terlalu kecil, Pet. Enggak dong. Justru lu tuh harus ya Gue sih dari nggak- sekarang gue sih didikan. nggak- Apa nih? Apa nih? Bukan, begini ya. Begini ya. Begini. Kayaknya menyala. Justru ya. Lagi Bu, jangan pergi dulu. Justru dari kecil itu membangun habit kepada anak kecil itu akan lebih gampang daripada dewasa. Jadi kita harus kasih gambaran karena dunia ini, gimana? dunia itu kejam ya. Ya. Tapi kalau kita kuat, kita bisa melawan dunia itu gitu loh. Nah caranya ya kita kasih tanaman, kita kasih Dari tanaman. rumah dulu Betul. gitu kan ya. Kalau kata muslim tuh madrasah pertama Ya adalah Allah, lu di sadis rumah. banget ya. Aduh, kalau gue nggak tega. ada Iya, yang iya, bilang iya. justru anak itu kalau daya juangnya mau tinggi dia harus dibiarkan jatuh. Jadi gue selalu bilang
Oke, kamu berusaha saat ini, tapi kadang-kadang mungkin hasilnya nggak sesuai yang kamu mau. It's okay. Bener, gitu loh. bener. Bukan Gua dunia setuju. berakhir, tapi kamu bisa mencoba lagi. Gitu guys. Setuju atau enggak kalau intuisi itu selalu lebih tepat daripada logika? No, wih. Seriusan? Tadi kita berdebat sekarang sama. Iya ternyata kalian sama, intuisi oke sih. Tapi tergantung situasi sih. Iya. Iya. Enggak, ya lu bisa jadi baper juga sih kalau Iya. terlalu ini Oh, iya. intuisi tanpa mengkalkulasikan Oh, logika. gitu ya. Gitu Semua ya harus kan? balance. Emang. Laki-laki yang melankolis itu lebih atraktif daripada yang pragmatis. Gaspol. Yuk. Gue yes no. Karena menurut gue kalau misalkan melankolis terus sih gue bakal gue bully abis-abisan sih. Soalnya dia adalah Karena gue Iya. dominan. iya, Kalau alpha gue girl, Iya, tergantung kalau alpha. gue justru dominan harus ada yang melankolis kalau apa Di atas. harus dibayar ini. Iya, Gue tapi nggak kalau bisa. melankolisnya yang nangis-nangis dan romantis. Oh, iya, iya, halus Gue lah itu. melankolisnya itu kan Gue bully kaulah abis-abisan. cintaku kaulah. Dia tuh jadi gituin penyair aja aja kalau kayak gitu. Lo pernah nggak ketika bete sama hidup tiba-tiba memutuskan untuk motong rambut? Wih, Buang sial. Sorry, iya dong. Iya. gue, iya. Katanya buang sial ya, gue enggak lah. Gila rambut enggak. Biar ini aja lah perubahan muka kita gimana kalau aja lebih fresh jadi gitu ya. Ini Oh, kan oh. makin sial cantik. ya, Buang sial gitu. Oke. Pernah nggak ambil keputusan penting yang besar banget tapi karena feeling doang dan nggak pakai data sama sekali? Lu nikah pakai data lo. Ya kagak nikah lah, ada hal yang lain. Tapi turns Data out duit. bener. That's why perempuan hanya Iya. insting yang Insting yang berjalan. Pertanyaan terakhir, di masa lalu ada nggak pengalaman kamu dihianatin sama seseorang berdasarkan feeling kamu dan ternyata benar? Enggak kayaknya. feelingku selalu. Aku nggak pernah dikhianati tapi aku mengkhianati. Asik. Dunia udah berubah banget, Stellars. Kekuatan itu bukan soal suara keras atau otot besar. Tapi juga tentang empati, intuisi, dan kemampuan merawat. Semua yang sering ada di perempuan. Jadi kalau kalian merasa terlalu sensitif atau terlalu emosional, please jangan lihat itu sebagai kelemahan. Justru itu adalah kekuatan. Kopi boleh pahit, Tapi hidup harus selalu manis. See you Stellars in the next episode of Dewata. Ding 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 ding.